Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Dasti Apriansyah. Saya berasal dari Fakultas Vokasi dengan program studi Teknologi Rekayasa Otomasi D4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara mendownload Python dan bagaimana cara mendownload Windsurf, PyCharm, dan Cursor. Eh, untuk pertama-tama di sini kita bisa lihat ada eh, program Python yang bisa kita download atau cari di Google dengan kata kunci Python seperti ini. Lalu pencet ya. Setelah itu kalian akan melihat tampilan seperti ini. Python itu bisa digunakan untuk berbagai macam device. Contohnya ada Windows, macOS, Android, eh, Linux, dan lain-lainnya. Dikarenakan di sini saya menggunakan Windows, saya akan mendownload yang bagian sini. Nanti jika sudah bisa di-run, tampilannya akan bukan seperti ini, tapi nanti pilihannya ada dua, opsinya yaitu install, dan di sini ada tulisan add to path. Nanti itu kalian pencet ya teman-teman. Jika kalian udah download Python-nya, kalian bisa cek di bagian command prompt. Karena saya udah download command prompt. Kalian ketik Python. Ya, sorry tadi nyampe sini. Jika sudah kalian bisa ngecek dengan cara mengetik Python version seperti ini, maka nanti akan muncul tulisan Python dan versi yang telah kamu download. Selanjutnya ada di cara kita akan pindah cara mendownload Windsurf pertama-tama ya. Visual Studio Code dulu. Pertama-tama di sini cara mendownload Visual Studio Code itu dengan cara menulis keywordnya yaitu Visual Studio Code di Google. Terus kalian bisa pencet bagian downloadnya. Untuk Visual Studio Code tersedia untuk beberapa device, contohnya ada Windows, Linux, macOS. Nah, di sini untuk Windows tersedia dari versi 10 sampai 11. Untuk Linux ada dua pilihan juga, dan macOS hanya satu. macOS 11.0. Terus, dikarenakan saya Windows, maka saya akan memencet yang ini, dan saya sudah mendownloadnya. Selanjutnya ada tata cara mendownload PyCharm. Cara mendownload PyCharm juga sama. Kita ketik keywordsnya yaitu PyCharm. Setelah itu nanti akan muncul seperti ini. Download PyCharm, pencet. Nah, setelah itu di sini kita bisa lihat untuk mendownload PyCharm. Dikarenakan eh, laptop saya Windows-nya sudah 64 byte, saya akan memilihnya yang ARM 64 ini. Selanjutnya ada di Windsurf. Windsurf juga sama, kita tinggal masukin uh, keywordnya yaitu Windsurf. Setelah itu pencet bagian yang download. Nah, untuk Windsurf ini saya juga kurang tahu. Dia ada untuk device lain apa hanya untuk Windows? Karena di sini pilihannya cuma Windows.
Selanjutnya yang terakhir ada di kursor. Untuk membuat kursor juga sama. Nah, untuk kursor sendiri eh, banyak pilihannya untuk beberapa device. Contohnya ada macOS, Windows, Linux. Nah, untuk yang Windows biasanya langsung tersedia di bagian sini. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke bagian Visual Studio Code. Nah, jika kalian udah masuk ke Visual Studio Code, kalian eh, bisa ke bagian extension, terus kalian cari kata kunci Python. Ini caranya untuk memasukkan extension di dalam Visual Studio Code. Selanjutnya ada di Windsurf, sama kita juga harus memasukkan extension terlebih dahulu untuk membuat codingan Python-nya menjadi lebih lancar. Kita masukkan ke sini, lalu ketik Python juga, maka akan muncul. Karena kan saya udah downloadnya tadi, kalian bisa download sendiri. Yang terakhir ada di kursor. Kursor. Nah, ini untuk kursor tampilannya seperti ini. Nah, dari keempat aplikasi tersebut, pertama-tama saya akan menjelaskan cara menggunakan uh, Visual Visual Studio Code terlebih dahulu.
Nah, ini ada beberapa codingan yang telah saya buat di OneServe juga. Di OneServe saya juga telah buat. Di PyCharm juga udah. Nah, selanjutnya kita ke PPT yang akan saya buat. Yang untuk codingan kursor. Nah, di sini isi PPT-nya adalah setup Python dan library and code editor. Instalasi Python dan cek versi. Ini caranya yang tadi saya jelaskan pertama. Unduh Python. Unduh Python bisa di-download dari sini. Setelah itu buka klik link downloadnya, versi terbaru. Tunggu hingga file installer setelah selesai diunduh. Setelah itu, seperti tadi, eh, kita run dulu file installernya, maka nanti akan muncul tulisan add Python to path. Klik install now dan tunggu proses selesai. Jika muncul setup was successful, klik close. Cek instalasinya dengan cara yang seperti saya ajarkan sebelumnya, buka command prompt dan ketik Python version. Selanjutnya ada instalasi dan konfigurasi PyCharm. Instalasi dan konfigurasi PyCharm caranya seperti sebelumnya yang telah saya ajarkan dan bisa kalian baca di sini ada unduh PyCharm-nya melalui link atau Google yang telah saya berikan tutorialnya tadi. Lalu jalankan installernya, klik next, pilih lokasi, instalasi, dan next. Create desktop shortcut, add open folder as project, add bin folder to path optional. Selesaikan instalasi, tunggu hingga selesai, klik finish, jalankan PyCharm. Selanjutnya ada install library menggunakan eksternal, menggunakan PIP. Library eksternal adalah kumpulan kode siap pakai yang dibuat oleh orang lain untuk mempermudah kita. Misalnya NumPy itu untuk perhitungan matematika, Pandas untuk analisis data, Matplotlib itu untuk membuat grafik. Yang terakhir ada Google Trans untuk menerjemahkan teks otomatis atau pakai Google Translate. Daripada membuat semua fungsi dari nol, kita bisa langsung pakai library ini melalui PIP. PIP adalah package installer Python. PIP adalah package installer for Python. PIP PIP itu PIP install PIP
PIP itu PIP Install Package atau juga dikenal sebagai Package Installer for Python. PIP berfungsi untuk menginstal, mengelola, dan menghapus library eksternal atau modul tambahan yang tidak termasuk dalam bawaan Python. Ya, sekian mungkin dari materi PowerPoint-nya. Kita akan lanjut ke codingan Visual Studio Code yang pertama. Dikarenakan di sini saya sudah membuat codingannya, kita bisa coba run. Nah, ini hasil dari codingan yang telah saya buat, yaitu kalkulator mini kalkulator project. Ini contohnya bisa kita gunakan misalkan 4 kali 5 tambah 2 sama dengan 22. 4 kali 5 sama dengan 20 ditambah 2 sama dengan 2. Nah, selanjutnya saya juga sudah membuatnya di Unser, sama projectnya itu kalkulator juga. Terus kita coba run. Nah, ini hasil eh, kalkulator dari codingan yang ada di Unser. Contohnya bisa kita gunakan 8 kali 4 sama dengan 32. Selanjutnya ada di yang terakhir ada di kursor. Di kursor saya juga telah membuatnya codingan kalkulator sederhana yang bisa kita run, bisa kita gunakan juga. Nah, ini hasil dari kalkulatornya. Bisa kita coba 7 kali 9 sama dengan 63. Ya, mungkin sekian dari penjelasan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.